Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi saat hari ini. Kalau hari ini mungkin kita sedang menantikan janji Tuhan, kita sedang berharap pertolongan Tuhan,
Saya mengajak untuk setiap kita tetaplah beriman. Sekalipun mungkin jalan kita Tuhan tidak janjikan lurus. Bahkan Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan tetap setia menolong setiap kita. Asalkan kita tetap percaya dan beriman kepada Dia. Mari hari ini sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, lebih dari segalanya yang ada di dunia. Oh, sebab Kau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib Tuhan selama-lamanya. Ku kan menyembah-Mu, oh syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kasih setia-Mu selalu ada di setiap hidupku. Haleluya, Engkau yang memegang setiap hidup kami, Engkau yang menguatkan kami di dalam hidup kami. Tak ada satupun yang tak mungkin saat Kau bekerja Tuhan, saat Kau bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, sungguh besar. Mari dengan iman katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji lalang selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari lebih sungguh katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Marilah setiap kita saat pergumulan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mungkin seakan tidak ada jawaban dalam kehidupan kita. Mungkin jalan yang kita lalui bergelombang, berbelok-belok. Mungkin langit yang kita lihat selalu gelap. Seakan tidak ada pengharapan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata untuk setiap kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Sebab mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang setia dan percaya kepada Dia. Marilah tetap beriman di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh dengan iman katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari lebih sungguh katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, ku mau setia Tuhan, ku mau percaya akan kuasa-Mu di hidupku, yang sanggup menolong setiap hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamanya Kaulah kekuatanku,
Kaulah pertolonganku. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan syukurmu dalam hadirat Tuhan. Bawa penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Dia, sebab Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Terima hormat, terima pujian, sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang mulia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin Kau tidak pernah menjanjikan langit selalu biru dan jalan selalu rata, tapi kami percaya bahwa ada janji Tuhan yang terbaik, yang indah bagi setiap kami, yang Kau akan nyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita selalu memuji, menyembah Tuhan agar damai sejahtera Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Maukah Engkau Sembuh? Kita akan baca Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 yang berbunyi demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah saudara sekalian, satu kali Yesus pergi ke Yerusalem dan berada di kolam Bethesda. Dia melihat begitu banyak orang sakit. Dan di antara yang sakit itu ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring karena sakit. Saudara, ini menunjukkan bahwa penyakit, masalah itu bisa berlangsung dalam jangka waktu bertahun-tahun. Mungkin saudara juga berdoa, meminta pertolongan Tuhan, tapi doamu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun belum dijawab. Tapi bertekunlah, jangan putus asa, karena Tuhan bisa datang menghampiri saudara dan memberikan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Nah, ketika Yesus ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun ini, dia memberikan sebuah pertanyaan yang aneh. Yang mungkin saudara pikir, ngapain dia tanyain? Sudah pasti jawabannya iya. Dia tanya, "Maukah engkau sembuh?" Kenapa Tuhan tanya? Kalau orang sakit kan pasti mau sembuh. Tapi Yesus bertanya itu karena begini, orang ini sudah 38 tahun sakit. Dia kalah cepat dengan orang lain karena setiap kali dia berusaha masuk ke kolam ketika digoncangkan oleh malaikat selalu kalah cepat dengan orang lain. Padahal orang yang sembuh adalah orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Dia selalu terlambat. Dan ini bisa menyebabkan kondisi yang putus asa. 38 tahun itu lama sekali saudara. Dia bisa kehilangan pengharapannya. Justru pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" itu untuk membangkitkan harapannya.
Sehingga dia punya kerinduan untuk dia ditolong oleh Tuhan. Sebab kalau orang sakit, mau saya doakan? Udah nggak usah lah. Didoain aja udah banyak, sering, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Wah, nggak mungkin sehat, saudara. Jadi kalau engkau punya penyakit, engkau harus berdoa, berpengharapan, meminta kepada Tuhan, tidak kecewa, tetapi berkobar-kobar, memohon dengan sangat pertolongan Tuhan. Maka kemurahan Tuhan akan berlaku dalam hidup saudara. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-7 tadi, dikatakan, maka jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Nah, saudara, dia menyebut dalam tulisan ini dengan Tuhan. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan Sir, Tuan. Dan mungkin itu jauh lebih pas ya. Karena memang kalau kita lihat segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus di dalam Alkitab ditulis dengan Tuhan. Karena dia memang adalah Tuhan. Tapi dalam konteks ini, orang itu kan belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Yesus. Jadi dia menyebut, misalnya NIV menyebut dengan Sir atau Tuan. Tuan, gak ada orang yang menggotong saya dan akibatnya saya tidak pernah sembuh. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam setiap kali kolam itu bergoncang. Dan kalaupun aku mau turun, orang lain yang mendahului aku. Karena memang ini sifat manusia. Siapa cepat, dia dapat. Ya. Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Kalau enggak kedahuluan orang lain, kita enggak kebagian. Cepet-cepetan begitu. Dan enggak ada yang mau menunggu yang lain. Karena apa? Orang semuanya kan egois. Berpikir untuk diri sendiri. Pokoknya yang pertama nyebur itu sembuh. Udah saya aja. Enggak usah peduli yang 38 tahun atau berapa tahun kek. Kita memang dasarnya itu kan egois, saudara. Gini loh, kalau saudara foto bareng teman-temanmu 10 orang, ceklek gitu ya. Lalu fotonya jadi, yang dilihat foto siapa? Foto temanmu? Enggak, kan foto saudara sendiri. Lalu ketika diceklek 2 kali misalnya pada pose yang sama. Saudara perhatikan karena mau diupload. Mata saudara lagi merem tuh. Sedangkan foto yang lain mata saudara melek, 2 temanmu yang merem. Kira-kira saudara pengen yang diupload yang mana? Cuma 1 merem saudara atau 2 temanmu yang merem? Pasti saudara akan pilih, jangan yang saya merem dong. Udahlah, yang saya melek aja. Itulah keegoisan manusia. Dan keegoisan itulah yang membuat orang menjadi sengsara. Kalau saya perhatikan Yesus di tengah sengsara, tantangan, dan kesulitan secara fisik. Dia tidak egois, dia memikirkan orang lain. Pernahkah saudara ingat waktu Yesus disalib, dia pernah berkata kepada Yohanes, ini adalah ibumu dan ibu ini adalah anakmu. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Oh, berarti dia pikirin ibunya, dia tidak pikir dirinya sendiri. Kepada penjahat di sebelah salib Yesus, dua-duanya semula menyangkal dia, menolak dia, mengata-ngatai dia. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, peristiwa yang terjadi, satu kemudian bertobat. Dan dia berkata, kalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia memikirkan keselamatan daripada penjahat di sebelah salib itu. Lagi pula kepada orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kepada prajurit Roma yang memakukan dia, yang mencambuk dia. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak egois, tetapi memikirkan orang lain. Kita juga perlu belajar menjadi serupa seperti Yesus. Nah, berikutnya dikatakan bahwa orang ini tampaknya minta tolong agar Yesus memasukkan dia ke dalam kolam yang nanti satu waktu akan bergoncang. Tapi Yesus menjawab kerinduannya lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang dia doakan. Yesus nggak nungguin kolam bergoncang. Langsung dia bilang, bangun, angkat tilam atau angkat tempat tidurmu, berjalan. Dan ketika dia taat pada perkataan Yesus yang belum dia kenal, pada saat itu juga dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengabulkan doa kita lebih dari yang kita harapkan.
Karena itu bersyukur karena Tuhan yang sangat baik. Dan seketika juga mau menyatakan mujizat. Saudara, ini mujizat kesembuhan seketika. Karena dia langsung bangun mengangkat tilamnya. Tapi memang ada juga kesembuhan melalui proses waktu. Misalnya Hizkia sudah divonis mati sama Tuhan. Tapi dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Dia minta kemurahan hati Tuhan. Tuhan bilang, aku perpanjang umurmu 15 tahun lagi. 3 hari yang akan datang, kamu akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi kesembuhan terjadi setelah 3 hari, saudara. Ada proses. 10 orang kusta ketemu Yesus. Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada para imam. Dan ketika mereka sedang berjalan, di tengah jalan itulah mereka disembuhkan oleh Tuhan. Nggak langsung waktu Yesus ngomong sembuh, tapi waktu berjalan mereka sembuh. Ada proses waktu. Tapi bagaimanapun cara dan waktunya, percayalah Tuhan adalah Sang Penyembuh dan bisa menyembuhkan saudara. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun yang sakit, sakit fisiknya, sakit mentalnya, sakit spiritualnya, mungkin kau ada kepahitan, mungkin rumah tanggamu yang sakit, mungkin ekonomi atau secara finansial engkau sedang sakit. Pertanyaan Tuhan masih tetap sama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau mengalami mujizat? Kalau engkau berkata, aku mau Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga aku sehat, fisik, mental, spiritual. Keluarga sehat, finansial sehat, masa depan sehat, semuanya sehat. Oh, aku rindu engkau menyembuhkan aku. Berdoalah saat ini. Karena ketika engkau mengutarakan kerinduanmu untuk disembuhkan secara holistik oleh Tuhan. Tuhan yang begitu baik akan melakukan mujizat kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya mujizat kesembuhan masih terjadi. Kami berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menjamah kami. Seperti orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Kami mohon kemurahan Tuhan. Karena Bethesda adalah rumah kemurahan. Rumah anugerah Tuhan. Berikan anugerah. Berikan kasih karunia kepada kami. Jadikan kami sembuh oleh mujizat. Fisik, mental, spiritual. Keuangan kami, relasi kami. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kami makin hari makin mencintai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Haleluya. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.